keluarga peserta didik adalah komponen yang terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar ini. Mengapa sih guru harus mengenal peserta didik? Yang pertama, agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara efektif. Yang kedua, agar guru dapat menentukan bahan-bahan yang akan diberikan, prosedur mengajar yang serasi, juga mengadakan diagnosis atas kesulitan. Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik membantu mereka mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial, mengatur disiplin kelas dengan baik, melayani perbedaan-perbedaan individual peserta didik, memberikan bimbingan, menilai hasil belajar, dan kemajuan belajar peserta didik. Selain itu, dengan mengenal peserta didik, maka minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik akan berkembang secara optimal, karena terdapat peran guru sebagai fasilitator di dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui guru untuk mengenal peserta didiknya. Yang pertama, dari latar belakang masyarakat, latar belakang keluarganya, hasil belajar, kesehatan badan, kebutuhan emosional, dan juga sifat-sifat kepribadiannya. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Kultur masyarakat di mana peserta didik tinggal besar pengaruhnya terhadap sikap siswa. Latar belakang kultural ini menyebabkan para peserta didik memiliki sikap yang berbeda-beda tentang beragama, politik, masyarakat lain, dan cara tingkah lakunya. Pengalaman anak-anak di luar sekolah yang hidup dalam masyarakat kota sangat berbeda dengan pengalaman peserta didik yang tinggal di pedesaan. Demikian pula, kesempatan berkreasi, pembinaan kesehatan, fasilitas pendidikan yang ada dalam masyarakat berpengaruh terhadap pandangan peserta didik, motivasinya, minat, dan sikapnya terhadap aspek kehidupan. Tiap masyarakat memberikan pengaruh yang berlainan terhadap peserta didik, sehingga mereka memiliki pribadinya sendiri-sendiri pula. Yang kedua, latar belakang keluarganya. Situasi di dalam keluarga besar pengaruhnya terhadap emosi, penyesuaian sosial, minat, sikap, tujuan, disiplin, dan perbuatan peserta didik di sekolah. Apabila di rumah peserta didik sering mengalami tekanan, merasa tidak aman, frustasi, maka ia juga akan mengalami perasaan asing di sekolah. Jabatan orang tua, keadaan ekonomi orang tua, status sosial orang tua di masyarakat, norma agama, dan lainnya akan mempengaruhi sikap, tujuan, tingkah laku peserta didik di sekolah. Sehingga, guru sering mengalami kesulitan untuk memahaminya. Guru perlu mengenal situasi ini dan kondisi dalam keluarga peserta didik agar dapat merencanakan kegiatan-kegiatan yang serasi. Yang ketiga, hasil belajar. Guru perlu mengenal hasil belajar dan kemajuan belajar peserta didik yang telah diperoleh sebelumnya. Hal-hal yang perlu diketahui itu antara lain penguasaan pelajaran, keterampilan-keterampilan belajar, dan bekerja. Pengenalan ini sangat penting bagi guru, oleh sebab dalam pengenalan ini, guru dapat membantu atau mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan dapat memperkirakan hasil dan kemajuan belajar selanjutnya atau pada kelas-kelas berikutnya. Hasil-hasil tersebut dapat saja berbeda dan bervariasi sehubungan dengan keadaan motivasi, kematangan, dan penyesuaian sosial dari peserta didik tersebut. Yang keempat, kesehatan badan. Guru perlu secara berkala mengetahui tentang keadaan kesehatan dan pertumbuhan peserta didik. Keadaan kesehatan dan pertumbuhan ini sangat besar pengaruhnya terhadap hasil pendidikan dan penyesuaian sosial mereka. Contohnya, peserta didik yang kurang sehat badannya, mungkin karena mengalami kurang vitamin, maka badannya jadi kurang energik untuk mengikuti belajar. Ada juga anak yang selalu sakit-sakitan menyebabkan dirinya dihinggapi rasa frustasi, rendah diri, dan serba canggung. Siswa yang kurang baik penglihatan dan pendengarannya kurang baik jika daya tangkapnya jika duduk di belakang kelas. Ada juga siswa yang sering menderita sakit, akibatnya sering tidak masuk sekolah dan hasil pembelajarannya pun kurang memuaskan. Jadi, guru harus mengenal data yang lengkap tentang kesehatan dan pertumbuhan jasmaninya agar dapat memikirkan dan mengusahakan pemberian bantuan kepada mereka seperti memperbaiki
prosedur mengajar, mengatur tempat duduk, dan memberikan bantuan lainnya. Yang kelima, kebutuhan emosional. Ada banyak sekali gejala-gejala umum yang menunjukkan bahwa seorang peserta didik sedang mengalami kesulitan memuaskan emosionalnya. Tentu dapat dilihat dari tingkah lakunya seperti tingkah laku pemalu, tidak mau berteman dengan peserta didik lain, atau mengasingkan diri. Kelakuan yang sangat agresif seperti berteriak-teriak, mendorong dan mengganggu peserta didik lain, merusak suasana kelas dengan membuat onar, dan tingkah laku submisif seperti tingkah laku meminta-minta, terlalu bergantung pada orang lain, self-depresiasi, dan lain-lain. Gangguan mental ini sudah tentu disebabkan oleh sesuatu atau beberapa faktor tertentu. Mungkin karena situasi di sekolah. Dengan mengenal kondisi emosional peserta didik, guru dapat memberikan bimbingan yang diperlukan dan berusaha memelihara sifat-sifat pribadi yang baik guna menjamin stabilitas emosional mereka. Yang terakhir yaitu sifat-sifat kepribadian. Guru perlu mengenali sifat-sifat kepribadian peserta didik agar guru mudah mengadakan pendekatan pribadi dengan mereka. Dengan demikian, hubungan pribadi menjadi lebih dekat dan akan mendorong pengajaran lebih efektif. Selain itu, guru dapat pula menyediakan kegiatan-kegiatan yang serasi dengan kepribadian mereka dan memelihara sifat-sifat baik, serta sedapat mungkin mengurangi sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan peserta didik. Berikut ini beberapa kebutuhan peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru, di antaranya yaitu kebutuhan jasmania, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, dan yang terakhir, kebutuhan akan agama. Yang pertama ada kebutuhan jasmania. Kebutuhan jasmania adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instingtif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan jasmania peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru di sekolah yaitu makan, seperti makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, serta terhindar dari berbagai ancaman. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania peserta didik ini, sekolah harus melakukan upaya seperti memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur, menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi dan vitamin, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat, dan memberikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik seperti olahraga. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Karena setiap siswa yang datang ke sekolah tentunya sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Hilangnya rasa aman di kalangan peserta didik juga dapat menyebabkan rusaknya hubungan interpersonalnya dengan orang lain, membangkitkan rasa benci terhadap orang-orang yang menjadi penyebab hilangnya rasa aman dalam dirinya. Lebih dari itu, perasaan tidak aman juga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan merasa senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang akan merasa terisolasi, rendah diri, dan merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, bahkan mungkin ada yang mengalami kesulitan belajar, serta memicu munculnya tingkah laku maladaptif. Kondisi demikian pula gilirannya akan melemahkan motivasi belajar mereka. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga diri. Mereka ingin memiliki sesuatu,
ingin dikenal dan ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Pandangan dan sikap mereka terhadap dirinya dan orang lain akan positif. Sebaliknya, apabila peserta didik merasa diremehkan, kurang diperhatikan, atau kurang mendapat tanggapan yang positif atas segala sesuatu yang dikerjakannya, maka sikap terhadap dirinya dan lingkungannya akan menjadi negatif. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan rasa berharga di kalangan peserta didik, guru dituntut untuk menerima kondisi siswa apa adanya serta menempatkan mereka dalam kelompok secara tepat berdasarkan pilihan masing-masing tanpa adanya paksaan dari guru. Dalam proses pembelajaran, guru harus menunjukkan kemampuan secara maksimal dan penuh percaya diri di hadapan peserta didiknya. Yang kelima, kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik juga memiliki kebutuhan untuk merasa bebas, terhindar dari ikatan-ikatan tertentu. Peserta didik yang merasa tidak bebas mengungkapkan apa yang terasa dalam hatinya atau tidak bebas melakukan apa yang diinginkannya akan mengalami frustasi, merasa tertekan, konflik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam batas-batas kewajaran dan tidak membahayakan. Mereka harus diberi kesempatan dan bantuan secara memadai untuk mendapatkan kebebasan. Yang keenam, kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya itu berhasil, dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Penghargaan yang tulus dari seorang guru akan menumbuhkan perasaan sukses dalam diri siswa, serta dapat mengembangkan sikap dan motivasi yang tinggi untuk terus berjuang mencapai kesuksesan. Nah, yang terakhir ada kebutuhan akan agama. Sejak lahir, manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud agama dalam kehidupan yaitu iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan sikap. Kebutuhan peserta didik, khususnya yang beranjak remaja, kadang-kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan. Terutama apabila pertumbuhan sosialnya telah matang, yang seringkali menguasai pikirannya. Pertentangan tersebut semakin mempertajam keadaan bila remaja tersebut berhadapan dengan berbagai situasi. Misalnya, film di televisi maupun di layar lebar yang menayangkan adegan-adegan tidak sopan, mode pakaian yang seronok, buku-buku bacaan, serta koran yang sering menyajikan gambar yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama. Itu saja penjelasan saya tentang kebutuhan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.